Yosef Stalin menjadi diktator Uni Soviet selama 2 dekade lebih. Dan selama itu pula berbagai kebijakan dan kesewenang-wenangannya begitu merajalela. Ketika ia meninggal pada tahun 1953, para elit partai, terutama Nikita Khrushchev, ingin melakukan sejumlah perubahan dan relaksasi, yaitu menghilangkan sejumlah kebijakan represif dan mengultuskan pribadi Stalin. Seperti apa upaya Nikita Khrushchev saat menggelorakan destalinisasi? Apa saja yang berubah selama periode ini? Simak terus. Admin mengambil beberapa sumber referensi, tetapi yang paling banyak berasal dari buku Outline History of the USSR, terbitan tahun 1960 ini. Internal Partai Komunis Uni Soviet bergejolak pasca meninggalnya sang diktator. Beberapa elit partai saling sikut guna memperebutkan kursi pimpinan partai dan negara. Sebagai informasi, akibat keteledoran Beria, yaitu kepala NKVD yang meremehkan peringatan intelijen akan demonstrasi besar di Jerman Timur yang akhirnya meletus pada tanggal 17 Juni 1953, sejumlah elit termasuk Marskal Zhukov berkomplot mencopot Beria dan menangkapnya. Ia kemudian segera dieksekusi. Setelah persaingan ketat antara Nikita Khrushchev, Nikolai Bulganin, Georgy Malenkov, dan Lazar Kaganovich, Khrushchev lah yang menang dan menjadi suksesor Stalin sebagai sekjen partai tersebut. Pada Kongres ke-26 Partai Komunis bulan Februari 1956, ia secara terbuka mengkritik Stalin. Di sana pula ia mendengungkan kebijakan destalinisasi. Secara umum, destalinisasi ialah upaya untuk menghapus semua warisan buruk Stalin, mulai dari kultus individu, represi yang berlebihan pada masyarakat, serta sedikit relaksasi di berbagai bidang. Hampir semua aspek kehidupan di Soviet ikut terdampak akibat destalinisasi ini. Kebijakan dalam negeri, luar negeri, dan juga sejumlah perubahan yang sifatnya administratif birokratik ikut menyesuaikan. Lalu seperti apakah perubahan saat Khrushchev berkuasa? Pertama, Crimea diberikan ke Ukraina. Khrushchev yang berasal dari Ukraina ini memutuskan untuk memasukkan semenanjung Crimea ke wilayah administratif Ukraina, setelah sebelumnya dipegang oleh Rusia. Ini dilakukannya pada tahun 1954. Crimea selama berabad-abad didominasi oleh orang Muslim Tatar. Mereka lalu dideportasi dan diganti oleh orang-orang beretnis Ukraina dan Rusia saat Stalin berkuasa. Kedua, kota Stalingrad berganti nama. Stalingrad yang begitu terkenal saat Perang Dunia Kedua ini juga ikut dirubah. Di era Tsar dulu, ia bernama Tsaritsin, dan sejak tahun 1961, Khrushchev menggantinya lagi menjadi Volgograd, yang artinya kota di pinggiran sungai Volga. Begitu juga jalan-jalan atau tempat-tempat yang memakai nama Stalin juga ikut diganti, termasuk Jalan Stalinallee di Berlin Timur yang diganti menjadi Karl Marx Allee. Yang ketiga, deportasi dan penindasan bagi minoritas berkurang drastis. Penindasan pada etnis tertentu, penangkapan, serta deportasi besar-besaran yang di era Stalin sangat marak juga dikurangi secara drastis oleh Khrushchev. Umumnya mereka dideportasi karena statusnya sebagai kulak, orang-orang religius, berkolaborasi dengan musuh saat perang, atau loyalitasnya pada negara diragukan. Jutaan orang dipindahkan secara besar-besaran menuju tempat terasing di Asia Tengah. Banyak yang tewas baik selama di perjalanan ataupun ketika sampai di tujuan. Khrushchev lalu memutuskan untuk memulangkan mereka semua secara bergelombang. Keempat, mayoritas tahanan politik dibebaskan dari Gulag. Sebagian besar tahanan politik yang dijebloskan ke Gulag oleh Stalin dibebaskan oleh Khrushchev dan namanya kemudian direhabilitasi. Mereka kembali ke masyarakat. Contohnya ialah Alexander Solzhenitsyn, seorang mantan tentara Soviet yang dipenjara di Gulag karena mengkritik Stalin.
Ia dibebaskan tahun 1956 dan menulis Gulag Archipelago tahun 1970 yang membuatnya dihadiahi Nobel Sastra. Kelima, kembali ke ideologi Leninisme. Segala hal yang berbau Stalin dan Stalinisme dibabat habis atau dikurangi secara drastis. Khrushchev mengajak untuk kembali ke ideologi Leninisme. Keenam, demonstrasi menjadi marak dan patung Stalin dihancurkan. Sejumlah demonstrasi berujung anarkis terjadi di beberapa negara blok timur pasca kebijakan destalinisasi tersebut, yang sedikit banyak melonggarkan peraturan dan pengawasan rezim pada rakyatnya. Dan rakyat meresponnya dengan turun ke jalan, menuntut kebebasan yang lebih banyak, serta mengecam kesewenang-wenangan pemerintah selama ini. Seperti unjuk rasa di Hungaria atau Polandia di tahun 1956, aparat keamanan dibantu militer memang berhasil meredamnya, tetapi banyak patung Stalin yang dirusak oleh massa. Aksi perusakan patung sang diktator juga terjadi di seluruh tempat di Soviet dan negara-negara blok timur. Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan. Ketujuh, politik luar negeri Soviet makin aktif dan dinamis. Di bidang politik luar negeri, Khrushchev sangat aktif mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan di Afrika, Asia, dan juga Amerika Latin. Soviet tak ragu menggelontorkan bantuan dana hingga persenjataan dalam jumlah besar. Kepada Indonesia pun mereka tak bertele-tele. Ketika Presiden Soekarno meminta bantuan Soviet untuk mengenyahkan Belanda di Papua Barat, bantuan yang diberikan pun sangat jor-joran. Berkat bantuan persenjataan ini, Indonesia di era 60-an menjadi negara dengan militer terkuat kedua di Asia setelah Cina. Belanda dibuat ketakutan sehingga memilih menyerahkan Papua Barat ketimbang mesti berperang. Moskow juga sangat mendukung gerakan-gerakan pro-kemerdekaan atau revolusi yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan imperialis kolonialis Barat. Namun di sisi lain, Khrushchev juga menyerukan konsep peaceful coexistence atau hidup berdampingan dengan damai dengan negara-negara blok Barat. Apa yang ia gembar-gemborkan tentang hidup berdampingan dengan damai terkadang bertolak belakang dengan kenyataan. Contohnya ialah saat ia membentuk Pakta Warsawa, pembangunan tembok Berlin, krisis nuklir Kuba, dan konflik-konflik lainnya. Kedelapan, hubungan dengan Cina makin memburuk. Hubungan antara Republik Rakyat Cina dengan Uni Soviet berjalan harmonis saat masih dipimpin oleh Stalin. Mao Zedong memang dikenal sebagai seorang penganut Stalinisme. Saat Perang Korea tahun 1950 hingga 1953, kedua pemimpin bahu-membahu membantu Korea Utara, baik dalam persenjataan, logistik, maupun pasukan. Tetapi semua berubah saat Khrushchev berkuasa dan mendengungkan destalinisasi. Mao yang tersinggung karena kebijakan ini lantas perlahan menjauh dari Soviet. Bahkan sempat terjadi kontak senjata antara dua negara komunis besar ini di sepanjang perbatasannya pada tahun 1969. Kesembilan, program luar angkasa Soviet berkembang pesat. Dalam hal teknologi, era pemerintahan Khrushchev juga mencatatkan sejumlah prestasi, terutama dalam hal perlombaan menuju luar angkasa atau space race. Pada tahun 1957, mereka sukses meluncurkan satelit pertama buatan manusia, yaitu Sputnik, yang langsung menggemparkan publik Amerika. Bila tujuannya adalah luar angkasa, bukan bulan, maka Soviet jelas unggul dari Amerika. Mereka menjadi pionir dalam mengirimkan objek pertama yaitu Sputnik, manusia pertama yaitu Yuri Gagarin, hewan pertama yaitu Laika, serta perempuan pertama ke sana yaitu Valentina Tereshkova. Pada babak pertama Space Race, Sovietlah yang menang. Khrushchev sangat membangga-banggakan hal ini. Propaganda pun bertebaran di mana-mana bahwa teknologi negara sosialis komunis bisa menandingi atau bahkan mengalahkan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara kapitalis.
Kesepuluh, gaya arsitektur Soviet yang berubah. Yang terakhir ialah mengenai arsitektur. Sebagaimana diketahui bahwa bangunan-bangunan era Stalin memang terkenal kokoh dan solid, tetapi terkesan monoton dan tak begitu enak dipandang. Stalin memang terkenal membangun gedung-gedung pencakar langit yang dikenal dengan nama The Seven Sisters. Khrushchev lantas merubah gaya arsitektur di negaranya. Tampilan-tampilannya pun sedikit lebih unik dan tak biasa, walaupun tetap terlihat aneh bila dibandingkan dengan arsitektur Amerika dan Eropa kebanyakan. Tapi salah satu yang unik ialah bentuk-bentuk halte bis yang tersebar di seluruh Uni Soviet dan negara Blok Timur. Bentuknya sangat tidak lazim dan berbeda satu dengan yang lainnya. Mayoritas halte ini memang dibangun di dekade 70-an atau pada masa Leonid Brezhnev. Mereka ada di Estonia, Kazakhstan, Georgia, Armenia, Abkhazia, Rusia, dan lainnya. Khrushchev akhirnya dilengsarkan pada tahun 1964 dan digantikan oleh Leonid Brezhnev. Bagaimana pendapat sobat sejarah? Apakah destalinisasi ini membuahkan hasil yang positif atau negatif bagi Uni Soviet?